bener ini dia selingkuh, oh berarti saya harus semakin cantik ini urusannya karena saya bau badan misalnya. Udah, saya ganti seharian saya mau rendeman lah di kolam supaya bau ikan. Punya istri cantik nikmatnya, nikmatnya saat senyum. Saat baut mah istri teh menakutkan ya, makin cantik makin menakutkan ya. Jadi cari istri yang terparuh rupa sehingga antara senyum dan bautnya tidak berpengaruh signifikan gitu loh. Tapi suami mendengkur, oh berarti kita kurang tuli kan beres. Artinya pakai headset aja beres. Udah. Dengarkan lagu-lagu yang bagus atau murotal, udah gak ada masalah dengan dengkur suami. Kenapa ini mah suami ngedengkur gaplok? Itu mah perang dunia tuh. Dan tentunya sarana kebaikan buat keluarga kita, dan insya Allah sampai ke surga nanti. Nah insya Allah alhamdulillah Kiai Haji Dudi Mutakin sudah berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah di sela-sela aktivitasnya sangat padat, alhamdulillah menyajikan waktunya buat kita untuk membahas dan memberikan ilmunya untuk kita semuanya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Alhamdulillah sehat selalu. Mudah-mudahan Kiai. Alhamdulillah. Ini langsung saja nih, ini baru di perjalanan nampaknya caranya luar biasa Pak Kiai. Acaranya sedikit, jalannya padat. Iya, iya, acaranya sedikit, jalannya padat. Bisa 2 acara 3-4 jam. Masya karena Allah. Jalannya luar biasa. Semoga kebaikan setiap langkahnya, setiap perjalanan. Amin. Setiap keletihan menjadi. Ya. Kenapa saya berharap ampunan? Karena saya banyak dosa. Banyak dosa, udah mau pulang ya. Di Ransel masih banyak beban-beban dosa itu belum dilepas. Jadi ya Allah, saya khawatir sekali pulang tidak seperti Ustadz Eka Permana yang soleh ya, seperti Mang Odet yang soleh. Aduh, masya Allah, saya khawatir. Meninggal dalam keadaan amanah yang terbaik. Ya, karena memang meninggal itu keniscayaan kan, kita semua akan mati. Udah pasti atau akan melangkah ke sana, dan apa yang kita kumpulkan hari ini sudah menutup pintu surga kita. Sebut saja benda yang banyak. Emang asik gitu punya benda yang banyak? Enggak lah. Kata Allah mungkin kalau boleh ada firman yang baru, wallahu alam. Surganya sudah kamu ambil di sini. Kenapa kamu minta lagi di sana kan gitu ya? Masya Allah. Aja sudah dalam banget, Masya Allah ya. Dan langsung saja insya Allah Pak Kiai, insya Allah buat saat ini seperti yang sudah diinformasikan, insya Allah kita akan coba mendalami dan mendengarkan serta menyimak ilmu dari Pak Kiai berkaitan dengan menghadirkan surga sebelum surga. Masya Allah. Silahkan langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'du. Kita bermimpi tentang surga ada saat ini. Seperti seorang remaja yang bermimpi mendapatkan pasangan tampan cantik saat ini sebelum dapat. Padahal surga itu, jannah itu ya di sana. Di sini kamuflase saja, kita semua hanya mendapatkan gambar-gambar tentang surga. Malah Allah sudah memberikan banyak contoh yang kita tidak mempelajarinya. Orang yang sakit jiwa seperti orang yang hatinya tidak sehat, pemarah, tukang protes, tukang rempong gitu ya, yang mulutnya rica-rica. Itu mereka mendapatkan sakit di dunia ini. Nah kemudian kita tahu bahwa yang itu tuh sumber penyakit, tapi ada aja yang kita seperti itu dan kita tidak menghindari hal itu. Orang pelit seperti apa kan itu ya, itu sudah tahu orang pelit saat tuanya kayak gimana gitu kan. Kita ada pelajaran itu. Kemudian orang yang sok tampan sudah tuanya seperti apa gitu kan. Orang sok cantik sudah tuanya seperti apa. Orang yang kerja di lembaga pekerjaan yang begini setelah pensiunnya seperti apa. Itu Allah sudah memberikan pelajaran. Sebetulnya ketika kita belajar tentang itu semua, fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Perhatikan bagaimana aku orang-orang, akibat dari perilaku orang-orang yang mendustakan apa yang sudah Allah terangkan kepada kita. Jadi surga itu sebetulnya pada saat kita ikhlas ya. Ikhlas beribadah lillahi ta'ala, tentunya dengan cara-cara yang Allah inginkan, bukan dengan cara-cara yang tidak Allah inginkan.
sudah luar biasa. Ketika kita merasa tidak takut lagi menghadapi apapun karena semuanya dari Allah. Depan kita nggak takut lagi karena itu ciptaan Allah kok. Digegel ku herder ya, digigit juga. Nggak ada lagi takut kita. La khaufun alaihim walahum yahzanun bagi semua yang beribadah. Bagi semua kita yang menjalankan hidup sesuai dengan fungsi kita. Selama ini terhadap hidup itu salah faham. Dianggap di dunia ini ada surga. Betul kata pernyataan Rasulullah, baiti jannati, itu sedikit saja bukan di rumahku ada surga, tapi dari rumahku ada jalan menuju surga. Bisa saja di rumahnya penuh dengan prahara, tapi di sana ada surga. Ya kan? Perasaan sekecil apapun kecemburuan pada hati Aisyah radhiyallahu anha. Jika Rasulullah harus mampir ke rumah istrinya yang lain. Apa benar di sana ada surga? Ada kecemburuan, perih hati. Tapi karena rumah ini adalah jalan menuju surga, jadi semuanya dijalani dengan baik. Nah, dunia kita adalah jalan kita ke surga. Bahkan surga itu kita dapatkan dengan kalimat la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kamu akan mendapatkan nikmat tambahan ya, dari Allah. Seperti apa? Saya nyari uang. Sebut saja saya bekerja di perusahaan garment ya, tukang jahit. Saya cari uang, kemudian saya dapat. Setelah saya dapat uang, apa yang saya lakukan? Umumnya orang mencari neraka dengan uang itu. Dia beli barang, dia beli impiannya, dia beli ini, beli itu, benda semuanya. Untuk isi perut. Atau yang menghiasi telinga dan mata. Itu semuanya. Artinya, saya kerja 1 bulan hanya untuk memenuhi hajat nafsu saya. Kira-kira ada surga nggak? Terusnya yang hasil keringat saya kerja 1 bulan itu, saya manfaatkan untuk meningkatkan kualitas individu. Saya tukang jahit di garment, saya belajar lagi bagaimana mendesain, memotong, jahit yang rapi, yang halus, terus sampai akhirnya saya jauh lebih profesional daripada pemilik garment itu. Bahkan mungkin saya punya selling point sebagai seorang penjahit karena penghasilan saya tidak semuanya masuk ke dalam perut saya, mata, telinga saya, atau mengisi tata ruang rumah saya. Saya isi semuanya. Mungkin teman-teman semua sudah punya barang semuanya. Saya belum. Tapi suatu saat mereka sudah kadaluarsa, saya dapat yang baru. Penghasilan saya akan jauh lebih baik dari mereka setelah saya meningkatkan kualitas individu saya. Seperti juga saudara-saudara kita di kampus ya, dosen-dosen sudah dapat uang, beli ini, beli itu, asal kebutuhan bulanan bolehlah. Tapi ada yang beli benda-benda yang tidak prioritas. Padahal bagus sekali kalau digunakan untuk meningkatkan kualitas dirinya, beli buku, ikut seminar, ikut diskusi, atau apa sajalah yang meningkatkan kualitas dirinya. Sampai suatu saat, dia akan menjadi seorang yang paling bermanfaat. Karena yanfa'um linnas ini untuk orang-orang beriman. Siapa yang bermanfaat? Yang kualitas individunya jauh lebih baik dari yang lain. Kalau hanya sekedar nyebrangin nenek-nenek, ya udah kita bikinin aja jembatan penyeberangan. Ya, yang pakai yang pakai eskalator gitu, saya beres. Baik si nenek ke sana. Dan ribuan nenek bisa lewat di situ. Dan itu bermanfaat, bukan hanya itu, tapi bagaimana kualitas kita membuat banyak orang menjadi ahli surga karena kita memiliki nilai. Jadi dapat nggak saya surganya? La in syakartum azidannakum. Saya dapat surganya karena Allah terus akan menambah nikmat. Apa sih nikmat itu? Nikmat itu sederhana. Tidak ada masalah, itu sudah nikmat. Ya gak? Dan siapa orang yang punya masalah? Yang bodoh. Ada orang nyengir, curiga. Padahal nyengir dari orok. Nyengir di orok, dicurigai. Oh, kita tidak pernah merasa buang angin. Jangan tersinggung kalau ada orang lewat di sebelah kita. Menutup hidung, kan itu ya. Yang bodoh langsung, itu langsung gelut, kan itu. Ada suami bau parfum wanita di dalam tubuhnya, dalam bajunya, di bajunya. Istri yang kualitas dan bermanfaat tidak akan marah. Dia lebih selamatkan anak-anak untuk tidak mendengar marah dia. Mungkin dia akan langsung tahu persis dengan pengetahuannya bahwa surga sudah menantinya. Alhamdulillah ya Allah,
sakit ini menjadi ampunan dari Allah. Mungkin suami antang-antang aja, tapi suatu saat ketika istri sudah sangat dicintai Allah, suami akan dikembalikan oleh Allah kepada istri. Kalau ada suami kabur, pertanyaan saya kepada para istri, sudah pantaskah kita mendapatkan suami setia? Pasti. Kalau belum pantas, jangan maksa. Gitu kan. Kalau saya pengen punya anak soleh, anak saya tidak soleh. Saya pengen punya anak soleh. Tidak perlu ganti nama jadi soleh kan? Ustadz soleh, anak soleh, bukan. Tapi pantas nggak saya punya anak soleh kan itu ya? Dengan kapasitas saya yang seperti ini. Kalau belum pantas ya jangan mintalah. Solehkan diri kita supaya kita pantas dapat hadiahnya. Dan itu. Nah, semua penghasilan duniawi kita harusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas individu kita, untuk mendapatkan ridho ilahi, untuk mendapatkan al-jannah, al-firdaus. Bahkan ikhlas saja tidak cukup dengan kata-kata kan. Saya ikhlas, ada seorang gadis pacaran, cium sama kekasihnya pipinya. Ya dek, enggak kok, saya ikhlas. Nu gitu lain ikhlas. Saya ikhlas kok. Bukan itu. Ikhlas itu berjalan mengharapkan ridho Allah dan caranya seperti yang Allah ingin. Bukan seperti yang kita ingin. Ya kalau ini sekedar enteng hati sih belum ikhlas. Baru lapang dada saja. Yang namanya ikhlas tuh kita berjuang mengetahui apa dulu yang diinginkan oleh Allah. Setelah kita tahu apa yang diinginkan oleh Allah, baru kita lakukan seperti apa yang Allah inginkan. Harapannya supaya Allah ridho. Itu ikhlas. Jadi kita sering enggak ikhlas kok, ikhlas. Ikhlas itu enteng. Bukan. Plong itu bukan ikhlas. Bukan ikhlas. Seperti membayar hutang, memaksa jual ini jual itu untuk bayar hutang, itu ikhlas. Kenapa? Karena saya takut Allah marah dan Allah tidak ingin saya punya benda banyak. Itu saya harus menjual aset saya supaya nanti di akhirat saya tidak dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Hutang kamu belum lunas. Langgan pintu surganya. Kenapa nggak ngejual aset ini, aset itu untuk bayar hutang? Kan bahasanya lebar, eman-eman, lebar. Sayang dong kalau saya jual. Nanti gimana anak cucu saya? Itu sudah gambaran ketidakikhlasan. Jadi, sahabat semua, yang namanya surga di rumah kita, surga dalam kehidupan kita adalah saat kita sudah tidak takut lagi menghadapi apapun termasuk kesedihan karena kita sangat faham Allah yang Rahman pasti ngurus kita. Mata kita diurus oleh Allah, matanya binatang diurus oleh Allah, matanya orang kafir diurus oleh Allah. Hartanya diberi oleh Allah, bahkan saking sayangnya Allah kepada manusia, orang kafir itu dikasih harta lebih oleh Allah di dunia karena tidak akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Di dunia aja lah, kamu kan nggak akan dapat di sana. Dikasih lebih, itu rahmannya Allah dan kita punya rahimnya Allah. Apa rahimnya Allah? Ampunan. Punya teman-teman yang baik, ini rahimnya Allah dan kita nanti akan ngabring ini berjejer di mana, di padang mahsyar. Siapa yang akan menjadi teman kita di padang mahsyar? Yang sekarang menjadi teman kita. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hambaku. Di dunia Allah pilihkan teman-teman yang pemabuk sudah mulai pergi sendiri, bukan kita yang meninggalin dia. Teman-teman pemakai obat sudah pergi sendiri, ada pemakai obat yang lain udah pada mati, itu mau orang-orang sakit. Terus banyak, mereka semua pergi meninggalkan kita, tinggal teman-teman khusus kita. Itu artinya kita sedang dipilihkan teman oleh Allah, sudah disiapkan surga untuk kita ya. Mendapatkan teman itu gambaran kok. Wadkhuli fi ibadi, kapan kita dipilihkan teman oleh Allah? Ketika kita radiyatan mardiyah, ketika kita ridho diatur oleh Allah. Allah ridho kepada kita. Radiyatan mardiyah. Jadi kalau Allah sudah ridho, kita ridho diatur. Ridho pakai kerudung, ridho. Kenapa? Saya pengen dicintai Allah. Maka dipilihkan oleh Allah teman untuk kita. Siapa teman ini? Yang akan bareng nanti di surga. Wadkhuli jannati, kan itu, masuk ke dalam surga. Biasa. Surga itu sebetulnya ketika saya bersama teman-teman yang hebat-hebat. Dan saya sudah yakin bahwa saya di surga. Gitu. Meskipun mungkin lapar, mungkin tidak punya apa-apa, mungkin perlu problem dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, kebahagiaan yang harus kita cari di dunia ini. Karena kebahagiaan adalah anugerah Allah. Bahkan kebahagiaan adalah tipuan. Sudah Allah ingatkan, wa ma hayatud dunya illa matail ghurur.
Tidak ada kebahagiaan dunia ini kecuali kebahagiaan yang menipu. Artinya masih perlu kita mencari kebahagiaan? Enggak lah, menipu. Saya nggak akan cari kebahagiaan lah. Masih perlu istri yang baik, yang cantik, yang solehah? Enggak juga, enggak juga. Saya pengen ke surga aja. Rasanya udah umur saya. Sudah masuk ke umur saya baru kerasa bahwa apa yang selama ini kita cari nonsens. Rasa banget. Saya ngumpulin dunia ini, akhirnya saya tinggalin. Saya tetap istri saya masih cantik. Buat apa? Dia cantik kalau nggak membuat saya ke surga kan. Dan mubazir sok rumah tangga. Rumah tangga mubazir nggak kalau saya tidak berjuang mensurgakan istri saya. Dan istri saya tidak memberikan iklim untuk mensurgakan saya. Mubazir. Buat apa? Hanya sekedar damai, harmonis, romantis. Mubazir. Karena innal mubazirina kanu ikhwanu syayatin itu di situ. Jika kita menjalankan hidup bukan untuk ibadah. Ini apa namanya? Saya bicara rada serius karena memang surganya juga serius. Ya, jadi masya Allah, karena kita tahun lalu ke belakang ini semuanya tertipu oleh hidup kita sendiri. Kita tertipu, dianggapnya betul kita teh kewajiban nyari uang. Nggak ada perintah dari Allah nyari uang. Yang ada carilah lillah, ya, keutamaan dari Allah. Ketika kita ibadah, saya kebetulan misalnya jadi dokter. Karena saya tahu Allah tidak pernah main-main ngurus saya, maka saya pun tidak akan pernah main-main jadi dokter. Saya serius dengan profesi saya. Kira-kira saya akan dapat rezekinya nggak? Nyari uang akan datang sendiri. Saya sekolah nih di ITB, arsitek, saya nggak bikin tarif. Mungkin saya kasih gratis kepada banyak teman, ya, saudara, semua kerabat, semua yang saya kenal saya kasih gambar gratis. Semua orang ngasih seadanya. Di suatu saat saya, karena kualitas itu, kualitas yang selalu ditingkatkan itu, orang akan beli saya. Saya ingat dulu nasihat bapak saya dulu, kamu jangan pernah cari kerja, usahakan kerjaan cari kamu. Luar biasa itu. Dulu nggak ngerti kumahanya. Ternyata dengan ibadah kita punya profesi, dengan ibadah kita punya nilai lebih, meningkatkan kualitas, karena saya ingin memantaskan diri untuk menjadi hamba yang maha agung, yang maha mulia, yang maha berilmu. Mungkin nggak saya membiarkan diri saya bodoh kalau saya ngaku sebagai hamba Allah yang maha berilmu. Saya ingin pantas untuk bertemu dan menghadap Allah yang maha. Terus aja meningkatkan kualitas. Nggak apa-apa saya nggak gaul, nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya nggak sempat kerja, nggak apa-apa. Yang penting saya meningkatkan kualitas saya. Dan bekerja saya adalah praktikum dari kualitas yang sedang saya. Sampai suatu saat rezeki itu akan datang sendiri, kok pasti. Kenapa rezeki itu akan datang sendiri? Karena Allah sudah, ya, man yattaqillah, ya, yaj'allahu makhraja wa yarzuqukum min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan rezeki dari tempat yang tidak terduga, dan Allah selalu memberikan jalan keluar. Ternyata jalan keluar itu bukan Allah tiba-tiba merubah cereng jalan keluar, bukan. Ilmu kita yang menemukan pintunya. Oh itu, kan gitu. Suami saya nggak bener ini, dia selingkuh. Oh berarti saya harus semakin cantik ini urusannya karena saya bau badan misalnya. Udah, saya ganti, seharian saya mau berendeman lah di kolam supaya bau ikan. Nah, saya kembalikan saja supaya jangan bau ikan gitu. Jadi untuk menghadirkan surga di rumah kita, sebenarnya tinggal bagaimana saat kita sudah kondisi diri kita, bagaimana kita sudah tidak takut lagi terhadap apapun karena ada Allah. Ya, meyakini betul, dan status kita sebagai hamba Allah, tahu betul apa tugas kita kan itu. Kita nggak akan sok tahu dan nggak akan kegeeran. Nah, itu broadcast hari ini nggak akan kegeeran kita. Ya. Saat ini ya, bagaimana memang kita menghargai surga di adalah bagaimana kita justru mengkondisikan diri kita untuk senantiasa Allah bersama kita, sehingga apapun yang kita lakukan tentunya pertimbangannya adalah Allah. Untuk selalu berjuang untuk memantaskan diri jadi hamba Allah. Kalau saya punya pasukan, sebut saya jenderal, ya, Prabowo Subianto nama saya, misalnya, ya. Terus ada pasukan saya yang leye gitu, ya, yang lembek gitu. Kira-kira saya sebagai jenderal yang tegas waktu itu, saya tahunya begitu, tegas, keras. Kira-kira dia mau saya sebut sebagai, saya mau nggak nyebut dia sebagai pasukan saya? Oh, latihan dulu sana.
latihan panco jeung munding. Sugan panco ngelawan munding pak kuat-kuat. Jadi kuat, kamu jangan lembek kayak gitu. Mungkin begitu. Ya, saya akan begitu mungkin. Sebut saja saya seorang guru dan saya sangat luar biasa pintar pisan. Terus ada murid yang bacanya males, ditanya juga lambat, menjawab juga sering salah. Kira-kira apa yang saya lakukan? Kamu bukan murid saya, keluar. Nah, setiap hari supaya surga ada di rumah kita. Setiap hari supaya surga ada dalam kehidupan kita, Allah hadir. Dan kita akan selalu berjuang untuk membuat diri kita pantas disebut sebagai hamba Allah. Hadirin yang berada di rumah, alhamdulillah. Langsung saja apabila misalnya ada pertanyaan, akan langsung disampaikan kepada Kiai. Langsung saja silahkan chat di kolom Zoom Anda, ataupun misalnya silahkan untuk chat di YouTube Anda. Jadi jangan pernah ragu-ragu, ataupun misalnya yang lagi live IG ya, silahkan untuk bertanya juga. Barangkali ada pertanyaan yang langsung misalnya akan disampaikan Kiai dan insya Allah jawab langsung. Dan tentunya jangan lupa kepada Anda semua yang berada di rumah, jangan sampai misalnya jangan sampai ragu untuk menyampaikan informasi kebaikan untuk siapapun yang ada di sekitar Anda. Silahkan daftar melalui madrasahkeluarga.com agar kita mendapatkan informasi berkaitan dengan kajian-kajian melalui WhatsApp pribadi Anda. Dan tentunya program Madrasah Keluarga ini ada beberapa program di setiap Sabtu, ada juga kajian bulanan setiap Sabtu awal bulan, dan kajian tematik di YouTube Madrasah Keluarga. Insya Allah kita akan segera mulai di bulan yang akan datang, yaitu di bulan Februari tanggal 5, kajian bulanan di Masjid dan Trans Studio Bandung, dan insya Allah akan kita lakukan secara offline ataupun online ya. Dan tentunya juga Anda jangan sampai misalnya ragu untuk berdonasi di donasi dakwah BSI melalui BSI 76 kali 5272 atas Yayasan Bandung. Dan juga silahkan Anda untuk mendapatkan informasi apabila ingin wakaf ataupun program apapun, silahkan menghubungi di program wakaf di 0822 087 8884. Salah satunya adalah program Seribu Masjid dan juga donasi mesin air minum. Dan juga silahkan untuk menghubungi Taimah Samawa di Mbak Nana 0821 1757 0757 berkaitan dengan program pembekalan pernikahan dan program pendampingan ta'aruf. Dan satu saja langsung ada pertanyaan nih untuk Pak Kiai. Pertanyaan yang pertama yaitu, surga itu definisi dari perspektif Islam. Gimana Pak Kiai ini? Saya juga nggak paham itu karena surga itu gaib. Tapi Allah selalu menyatakan al-jannah ya. Bahwa di sana itu digambarkan suasana. Ya. Saya jabarkan suasana yang di dalamnya kita bisa berbuat sekehendak hawa nafsu kita seluas-luasnya. Perbuatan nafsu kita di dunia ini sedikit sekali, tapi resikonya besar. Di surga nanti makan itu tidak membuang air kita, ya kan? Makan itu tidak buang air. Artinya apa? Lainun rohat walau tunun samiat, di luar pemahaman kita, di luar pengalaman, tidak bisa diceritakan seperti apa yang pernah kita lihat, di luar pengalaman seperti apa yang pernah kita dengar. Surga adalah tempat hidup untuk orang-orang yang pantas. Dan di dalamnya ada kenikmatan yang tidak bertepi, dan kenikmatannya tidak beresiko. Kalau di kita kan punya istri cantik, nikmat ya. Nikmatnya saat senyum, saat banget mah istri teh menakutkan. Ya, makin cantik makin menakutkan. Ya, jadi cari istri yang terparuh rupa sehingga antara senyum dan bautnya tidak berpengaruh signifikan gitu loh. Tapi yang cantik itu kan indah pada saat senyum, pada saat baut kira-kira menyiksa tidak? Nyiksa pisan. Nah, jadi sementara dalam rumah tangga banyaknya baut senyum, baut. Karena baut banyaknya kesiksa atau enggak? Siksa. Punya istri cantik, indah, tapi beresiko cemburu ketika dia pergi, kita takut. Berat sekali. Di sana bidadari yang cantik itu hanya memberi nikmat saja, tidak ada sesuatu yang buruk dalam hati kita. Jadi tidak ada definisinya, yang jelas satu tempat yang digambarkan oleh Allah sangat indah, itu surga. Bisa nggak keindahan itu hadir di dunia ini? Semua yang ada di dunia ini beresiko. Saya bermimpi pengen punya TV besar waktu muda. Sekarang udah kebeli, TV-nya gede banget.
Tara ditonton. Udah malas, matanya udah nggak ngeliat. Terus semua isinya tipu-tipu gitu kan, udah malas aja. Ih, saya pengen punya motor besar. Sekarang kebeli, tapi nggak bisa ditumpahkan. Dan numpaknya sudah gagal leongan. Aduh, kebelinya dulu saya ingin sekali bijaksana. Saya ingin jadi seorang yang bijaksana. Setelah usia begini mungkin bijaksana itu datang dengan sendirinya ya, karena perjalanan umur. Kemudian apa yang terjadi? Ketika saya bicarakan kebijaksanaan ini kepada anak saya, udah nggak nyambung. Bahasa saya sudah jadul banget, sementara bahasa anak sudah luar biasa. Beda. Oh, kenapa anak saya tidak mengerti tentang bijaksana saya? Bukan tidak mengerti. Bahasamu, bahasa 45, bahasa dia, bahasa milenial, jauh lah. Sering kondisinya seperti itu. Jadi surga itu kadang-kadang kebahagiaan dunia ini berbatas. Batas, dan surga itu kebahagiaan yang tidak berbatas dan tidak beresiko. Dari mana taunya? Ya karena banyak ayat-ayat Allah kan. Ini gambaran saja, nikmatnya tidak berujung. Allah itu sangat bijaksana sehingga memberikan nikmatnya, memberikan gambarannya seperti apa yang dikodri ukuli ya, dengan kadar akal kita gitu loh. Ya. Insya Allah bukan sesuatu yang bisa dikatakan, diceritakan, disebut, didefinisikan. Itu surga. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan kedua, Ustadz, jika seorang suami sudah mendiamkan istrinya dan tidak memberi nafkah batin kurang lebih 1 tahun, masih satu rumah, baiknya istrinya harus bertahan untuk mendapatkan surga di rumah, atau seperti apa baiknya? Masya Allah. Baiknya jadi bidadari. Baiknya jadilah bidadari di dalam rumah sehingga suami tertarik kembali. Mungkin ada traumatis yang pernah terjadi sehingga suami udah malas gitu kan. Sebut saja suami disangkanya pakai masker nggak akan kelihatan. Di mall dia nuntun siapa, gandengan sama wanita lain, pas ketahuan padahal pakai masker. Suami sampai ke rumah dimarah oleh istrinya dengan marah yang dahsyat. Hasilnya suami traumatis. Nah pada saat kondisi seperti itu udah malas. Jadi sebetulnya marah itu bukan penyelesaian. Marah itu bukan menyelesaikan masalah. Nah jadi harusnya seperti apa ya supaya suami kembali? Ya, nanti suami akan mengatakan, saya sudah hancur, gak bisa saya nyentuh istri saya. Ya, suaminya dengan daya tarik yang luar biasa dari ibu, supaya suami kembali bisa menyusul pasal-pasal kehancuran hatinya. Oh, disusun lagi kan itu ya. Meskipun tidak akan sempurna, tapi insya Allah akan mengagumkan. Jadi jangan putus asa, jangan tidak dinafkahi lahir batin langsung pergi, jangan. Ada sesuatu. Kalau gini, kalau orang tidak ngobrol sama saya harus nanya pada diri saya sendiri, kira-kira cara ngobrol saya menarik nggak sih kan itu ya? Bisa aja cara ngobrol saya sangat tidak menarik, akibatnya orang malas ngobrol sama saya kan itu. Atau orang pengen datang dan setiap orang datang nggak mau deket sama saya. Ini nggak mau deket, duduknya di sana jaga jarak. Kita kan udah nggak musim corona, kenapa sih masih jaga jarak? Bukan. Sini aja. Dia sungkan untuk bicara sama saya. Saya nanya sama semua, jawabannya nggak ada masalah. Saya ngaca dan mencium badan sendiri. Oh ternyata mulek misalnya. Oh ini masalahnya gitu kan. Ternyata, dan orang sungkan untuk memberitahu saya, kan bisa aja kan. Jadi ibu jangan pernah langsung memvonis keadaan, karena keadaan hari ini boleh jadi sesuatu yang besar yang dihindarkan oleh Allah. Sebut saja karena tidak ada sentuhan dari suami, akibatnya ibu tidak hamil. Sebab Allah tahu kalau ibu hamil saat ini, ibu bisa langsung maut misalnya kan, bisa aja kan. Oleh Allah akhirnya suami diberi jarak oleh Allah seperti itu, dan ibu disuruh introspeksi, mempercantik diri. Ketika fisik sudah tidak lagi bisa diandalkan, bahasa perdagangnya, ketika fisik sudah lagi tidak punya selling point, coba ruhaninya diindahkan, kelaknya dibuat mengagumkan, sampai pelan-pelan suami menatap dari jauh, sepertinya aku jatuh cinta lagi. Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin mau bertanya, bagaimana ciri dalam keluarga tercipta surga, mulai dari hal yang sederhana
miliki hati yang sehat. Jangan pernah kecewa dan jangan pernah mudah tersinggung. Kalau istri saya kesebelen, ya, apa bahasa Indonesia, menyebalkan. Oh, kalau istri saya menyebalkan, kemudian saya kecewa, istri saya salah kan? Yang lebih salah adalah saya tidak membaca kekecewaan saya sebagai sesuatu yang sedang diingatkan oleh Allah dengan nyebelinnya istri. Istri yang nyebelin adalah alarm yang mengingatkan saya bahwa hati saya tidak sehat. Biarkan saja istri tetap seperti itu, cukup ngasih tahu mama, pika sebelin, umi, itu enggak sih. Terus kitanya menyehatkan hati. Jadi nggak perlu ada kecewa di dalam rumah. Suami mendengkur, oh berarti kita kurang tuli, kan beres. Artinya pakai headset aja beres. Udah. Dengarkan lagu-lagu yang bagus atau murotal, udah. Gak ada masalah dengan dengkur suami. Kenapa ini suami ngedengkur, gaplok? Itu mah perang dunia tuh. Ya. Oh, udang, gandeng, jangan gitu. Jadi, oh, ada masalah. Kalaupun ada masalah dalam rumah kita, itu artinya karena jiwa kita belum cukup sehat untuk menghadapi anugerah-anugerah Allah itu. Ada anak mencuri uang kita. Salah. Oh bukan. Itu artinya kita pertama mungkin kurang dermawan kepada anak. Atau kita kurang care apa sih yang disukai, yang diinginkan anak dalam jajan zaman sekarang. Dulu zaman kita 10.000 cukup. Zaman anak kita ternyata 90.000 masih kurang. Oke, kita atur kan itu. Atau nyimpennya salah. Mana aja gitu. Harusnya di brankas pakai nomor sampai kita sendiri lupa ngebukanya. Itu. Jadi surga di dalam rumah kita jadi pada saat jiwa kita sehat. Di rumah kita terjadi ketika memang apa Ustaz? Jiwa kita sehat. Jiwa kita sehat. Jadi memang mulai dari diri sendiri terlebih dahulu, bagaimana penerimaan kita terhadap kondisi yang ada di lingkungan atau keluarga gitu. Betul, karena jiwa yang sehat itu adalah garis finish kita. Yaumun la yanfa'u malun wala banun. Anak, keluarga semua nggak ada manfaatnya. Harta nggak ada manfaatnya, apapun nggak ada manfaatnya. Posisi, status sosial nggak ada manfaatnya. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Dan sehat itu adalah pasrah kepada apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Allah ngasih ini mangga, ngasih itu mangga, anugerah Allah semua dimanfaatkan dengan baik dan hati tidak baperan. Nggak baperan. Orang lain mau ini kaya raya gitu hari saya. Nah lah, janganlah. Nggak baperan ya. Dia mau mendapat suami itu menikah saya meninggal. Nasib itu mah. Bukan nasib. Dia punya suami kasep mungkin karena Allah tahu bahwa istrinya itu sangat pencemburu. Kemudian diberilah oleh Allah suami yang tampan kan, supaya dia merasa sakit hati dengan cantiknya, dengan tampannya suami, sehingga dia akan kembali kepada Allah. Itu sudah jalan Allah. Tapi saya punya suaminya kayak gini. Itu kita dituntut oleh Allah agar kita terus bersyukur dengan suami yang ada. Gampang atau suami yang tekasepnya turbanku helm full face beres. Udah. Kemarin Roy Martin kasep. Ya, oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Boleh saya slide keempat ya. Assalamualaikum, harus bagaimana tercipta hidup di surga tapi selalu menyakiti. Bagaimana bisa tercipta hidup di surga tetapi selalu menyakiti orang lain dan rasa kesal saya pada orang terhadap orang. Ini sulit dipahami. Iya, kenapa kita selalu melihat ada orang menyakiti kita? Kita tidak sehat. Rasulullah tuh menyuapi tunanetra Yahudi, terus diejek terus kan, dicaci maki. Itu oleh Rasulullah tidak didegungin. Begini didegungin, ditoyor, nggak digituin. Terus saja disuapi dengan lembut. Karena apa? Pribadi jiwa Rasulullah sehat. Itu. Jadi apapun komentar, sikap, perbuatan, ucapan, tatapan buruk orang lain pada kita aman. Jadi bagaimana bisa di surga kalau ada orang selalu nyakitin kita? Enggak lah, sehatkan hati kita. Terus kitanya selalu, orang tuh selalu nyebut kesal sama saya, misalnya suami ya, mama mengeselin, kitanya aja. Mungkin iya kita ngeselin ya, karena kita tidak sehat ya, bisa saja. Terus ada
kelakuan orang lain yang nggak asik buat kita, dan kita juga sering nyakitin orang. Ya iyalah, kalau kalau hati tidak sehat tuh bawaannya seperti anak raja, selalu ingin mendapatkan perlakuan lebih dari orang lain. Seperti anak raja, selalu ingin mendapatkan keistimewaan, perlakuan istimewa dari orang lain. Yang seperti itu insya Allah nggak akan dapat kerajaan, nggak akan dapat surga. Capek kayak gitu. Saya ngelihat ada tukang sampah aja dan dia menikmati profesinya. Naikin sampah di gerobaknya ya, udah gitu dia bawa ke tempat pembuangan sampah, kemudian dibawa oleh truk ke tempat pembuangan akhir sampah. Dan dia menikmati. Dia sambil nyanyi-nyanyi. Apakah dia tidak bahagia dengan pekerjaannya? Bahagia banget itu. Ada konglomerat turun dari mobil mewahnya, kerung, capek. Buat apa kaya raya kalau memang capek hidup kan itu. Yang asik, kita bisa menikmati apapun. Ini yang disebut beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Siapa yang mengimani itu? Orang yang memiliki hati yang sehat. Siapa orang yang memiliki hati yang sehat? Ahli surga pasti. Masya Allah. Rasa waktunya sudah di ujung ya. Alhamdulillah nih, materi-materinya renyah dan insya Allah sangat bisa kita praktekkan, tergantung kita bagaimana menerimanya. Karena apapun yang kita terima ketika kita tidak praktekkan akan menjadi beban saja. Insya Allah kita niatkan segala sesuatunya kebaikan sehingga akan berbuah. Kiai, satu kali saja nih closing statement untuk menghadirkan surga sebelum surga acara kita kali ini. Sahabat, jangan jadikan harta, uang sebagai sembahan kita. Supaya tidak seperti itu, biasakan bersedekah. Wakaf. Wakaf ini juara. Wakaf ini sesuatu yang paling ditakuti oleh kapitalis. Bayangkan kalau jalan tol dibangun dari hasil wakaf, itu nggak bayar itu, dan kapitalis nggak dapat untung. Bagaimana? Bayangkan kalau mall itu dibangun oleh wakaf, itu kapitalis nggak dapat untung itu. Kapitalis takut sekali oleh wakaf. Lepaskan harta kita dari hati kita. Biasakan berbagi kalau perlu sehabisnya lah. Kenapa saya berani ngomong berbagi sehabisnya? Saya mengalami, setiap minggu saya habiskan yang saya punya. Seperti lepas kolesterol, lepas diabetes, lepas apalah, enteng. Justru makin banyak di ransel saya titipan uang, itu makin berat. Saya mikir, aduh beli apa ya, beli apa. Saya ke sana saya beli barangnya atau saya beli mallnya ya, on berat teh. Saya ngelamar anak itu atau sama semuanya sekeluarga saya lamar, apa liar. Orang uang, waspadai dengan itu. Sesuatu yang biasa hadir bersama kita, harta. Padahal itu yang membuat kita jauh dari Allah. Akibatnya kita tidak merasakan bagaimana nikmatnya kasih sayang Allah, karena kenikmatan kita masih bersandar kepada harta. Satu. Yang kedua, pastikan bahwa semua orang yang hadir pada diri kita dalam kehidupan kita adalah guru yang mengajarkan kita untuk semakin bijaksana. Belajar dari keburukan banyak orang. Kuatkan dan sehatkan hati kita dari sikap nyebelinnya banyak orang. Insya Allah, setelah hati kita sehat, harta kita tidak jadi masalah, karena harta ini seperti gula. Gula itu makin banyak dikonsumsi, makin mudah kita mendapatkan penyakit kan. Makin sedikit gula, penyakit makin susah masuk pada diri kita seperti gula. Mudah sekali penyakit hati terusak ketika harta ada di dalam hati kita. Simpan jauh-jauh dari hati kita, kalau perlu bagikan, dan biarkan orang lain menyimpan uang kita. Kalau saya memberi uang pada antum, itu bukan uang saya hilang, tapi saya sedang menyimpan uang saya. Suatu saat Allah akan berikan dari kas yang lain. Itu jangan pernah berpikir bahwa setelah wakaf, setelah sodakoh, setelah zakat, kita kehilangan. Kita sedang menyelamatkan diri untuk menyimpan harta kita di tempat lain, yang suatu saat Allah akan kembalikan kepada kita saat kita sangat butuh. Insya Allah jiwa kita bersih, hati kita sehat, hidup kita tentram. Surga akan kita rasakan setiap saat. Alhamdulillah. Cara sudah kita lewati bersama ilmu. Dan insya Allah kita serap bersama. Dan hari ini jadi hari yang terbaik buat kita, karena kita terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan melalui kolom chat kita, dan tentunya mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum kita bisa jawab. Insya Allah silahkan menginformasikan berkaitan dengan dari madrasah keluarga belajar, jadi sama-sama
membina keluarga dengan. Dan insya Allah cara kita cukupkan sampai di sini. Syukran wa